Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Ini adalah segmen bacot dan tadi sebenarnya gue udah record tapi dengan penampilan yang sungguh benar-benar habis mandi gitu ya kan. Jadi gue mau membicarakan tentang IQ kembali gitu. Karena kemarin gue bahas IQ karena lagi panas-panasnya IQ Indonesia sebesar 78 gitu. Dan sekarang lagi panas-panasnya tentang IQ sesuai dengan tinggi badan gue gitu. Enggak sih, gue lebih dikit sih, gue 157 gitu sentimeter gitu, jadi 150 kan yang lagi rame gitu. Jadi catatan dulu di awal, gue lucu banget ini, catatan dulu di awal bahwa IQ gue juga nggak setinggi itu. Jika kalian berharap IQ gue tinggi, IQ gue terakhir kali sebesar 134 gitu ya kan. Jadi begini, gue menekankan video ini kepada para bunda-bunda sekalian. Mungkin nanti thumbnailnya juga gue tujukan untuk para bunda. Gue tidak mau menyinggung siapapun yang IQ-nya 150 itu gitu ya. Tapi gue membicarakan tentang ciri-ciri yang juga dibicarakan oleh Timothy dan Bos Malaka itu ya gitu. Jadi mereka membicarakan tentang ciri-ciri IQ tinggi itu agak sedikit weird gitu, kayak disleksia, ADHD kayak gitu ya. Iya gitu, memang itu ada dan terkesan aneh. Dan ketika potensi IQ tinggi ini tidak ditangani atau dipahami secara benar, itu akan membuat anak itu menjadi wibu gitu. Gue tidak menyinggung wibu itu buruk atau apapun, karena gue pribadi gue wibu gitu kan. Wibu itu fans anime kan, ya kan, tapi konotasinya selalu negatif. Wibu itu ansos, bau bawang segala macam. Nah, gue nggak mau nih anak-anak itu tergabung terhadap komunitas itu yang wibunya bau bawang, ansos dan segala macam. Gue nggak mau tergabung wibu konotasi negatif, tapi gue mau wibu yang positif kayak begitu ya, yang wangi, mandi, tertata kayak gitu ya. Yaitu semua kita tahu lah ya. Jadi gue mau menyebutkan ciri-ciri yang bisa kalian kenali sejak usia dini terhadap anak-anak kalian gitu. Gue highlight beberapa poin yang menurut gue penting ya, yang menurut kalian mungkin dianggap aneh kalau kalian nggak lihat video ini gitu. Yang pertama itu adalah out of the box ya, yang pertama lagi out of the box. Jadi beberapa orang gitu ketika tidak memahami ada anak nih IQ-nya tinggi, cara berpikirnya cepat kayak gitu, cepat tanggap dan blablabla, tapi tergabung dalam circle yang tidak bisa memahami dia gitu. Gue bilangnya tidak bisa memahami ya, lembut banget itu udah. Pemikirannya out of the box gitu, tiba-tiba gitu, kebanyakan memang secara wah, malah si IQ tinggi itu dibilang wah ini goblok, wah ini tahu gitu, kayak begitu, kayak no, maybe you are but okay, I'm kidding. Jadi enggak gitu, kalian bisa memahami oh cara pemikirannya memang secepat itu, dan mungkin dia memiliki hipotesis yang bisa saja benar kayak gitu, memang out of the box tapi bisa saja benar. Nah gini loh ya, kalian menganggap beliau-beliau ini aneh, anak-anak ini aneh, pikirannya kan out of the box. Jadi kita bisa ambil kasus dari Albert Einstein atau para ilmuwan atau saintis di zaman dulu. Pemikiran mereka, beliau-beliau ini juga out of the box dan juga dianggap aneh oleh circle-circle yang tidak bisa memahami mereka kayak gitu. Jadi mereka buatlah circle sendiri yang kita udah puja-puja nih di zaman sekarang nih, circle pinter banget nih, circle banget kayak gitu ya kan. Iya gak sih? Nah itu tuh kadang kalian tidak menyadari orang-orang di sekitar kalian ternyata ikut circle mereka kayak gitu. Jadi kalian tidak bisa memahami dan membuat mereka trauma, jadinya ansos. Gue banyak banget nemuin teman-teman gue begitu, pasang earphone di jalanan, dipasang earphone, pakai hoodie, jalan nunduk tuh, kagak mandi. Gue kan perasaan kayak lu tuh keren, dandan dikit lah gitu, mau cowok cewek ya gitu, dandan dikit you look amazing man gitu loh. Dan itu asal mula mereka begitu juga karena pengaruh lingkungan, pengaruh circle yang tidak bisa memahami mereka. Kita nggak perlu IQ-nya tinggi juga untuk memahami anak-anak yang IQ-nya tinggi
gitu. Gue juga udah bilang dari awal IQ gue cuman 134. Jadi gue memahami anak-anak yang IQ-nya di atas 140 memiliki disleksia, memiliki cara berbicara yang lebih cepat daripada kita, kayak gitu ya kan. Itu kadang temukan orang yang memahami gitu. Kalian yang udah dewasa dan merasa IQ kalian tinggi, temukan circle yang orang-orangnya memahami kalian kayak gitu ya. Jangan yang menjatuhkan gitu. Itu out of pemikiran, out of the box. Dan selanjutnya yang pengen gue highlight yaitu tentang mereka itu sensitif. Ya, mereka itu sensitif. Itu yang gue baca, itu yang gue riset. Sensitifnya seperti apa? Karena pemikiran mereka cepat, mereka bisa saja beranggapan akibat masa lalunya juga, kayak apa gue bersikap aneh seperti ini mereka tidak suka ya, apakah mereka makanya mereka itu sulit banget berinteraksi dengan manusia gitu ya kan, bersosialisasi itu sulit banget gitu bagi mereka karena mereka sensitif, pemikir, karena pikirannya cepat kan gitu. Itu selanjutnya, mereka itu nggak selalu juara kelas. IQ tinggi nggak selalu juara kelas ya, ini gue banget nggak bercanda sayang. Jadi kenapa sih kok nggak selalu juara kelas? Kenapa gue highlight ini? Karena orang yang IQ tinggi terkadang memiliki sikap yang kayak ini kurang menantang, kenapa gue harus berkompetisi dengan orang-orang yang tidak menantang gue gitu. Dan kondisi lingkungan pun tidak tidak mendukung dia untuk berkompetisi dengan seseorang yang mereka inginkan gitu. Misalkan ya kayak gue kan tertarik dengan matematika, tiba-tiba pas SD gue nggak tahu, gue sekolah ya di sana aja, ya udah negeri dekat rumah, paham gak sih lo gitu. Dan orang-orangnya kayak gue berpikirnya dulu, aduh sombong banget sih ini emang, ada bangke gini, gue berpikirnya dulu kenapa sih gue harus maju sedangkan gue udah bisa itu gitu. Dan gue kesel banget ketika gue ngejawab soal memang gue udah nemu jawabannya di otak, caranya udah sering ke situ, dan mereka memaksa gue untuk menuliskan caranya yang menurut gue kayak ini cara terlalu panjang, gak perlu ditulis juga, lu harusnya udah ngerti kalau gue ngerti gitu loh Pak Bu, mohon maaf banget ya gue singgung kembali gitu. Jadi itu yang bikin gue males bersaing gitu saat sekolah, kayak enggak, bukan perkara mereka bukan level gue, bukan, karena tidak adanya pemahaman terhadap orang-orang seperti gue. Enggak, maksudnya mereka tidak memahami gue dan gue juga tidak mencoba memahami gitu, dan gue juga malas kayak gitu ya kan. Jadi gue jarang maju karena gue berpikir ngapain gue harus maju, orang gurunya juga udah tahu kalau gue tahu kayak gitu, dan gurunya juga udah tahu tuh jawaban. Dan orang-orang yang anak-anak yang maju itu memang caper di otak gue dulu ya, di otak gue dulu. Jadi gue malas bersaing kayak gitu. Itu salah satu cirinya, malas bersaing karena tidak ada rasa kompetisi yang pantas untuk orang-orang yang IQ tinggi. Itu bukan gue, tapi gue ngerasa gitu tuh pas sekolah kayak gitu. Selanjutnya, dan mungkin ini bakalan jadi yang terakhir ya, poin terakhir yang gue highlight, yaitu tentang mereka tidak mudah percaya dengan yang namanya otoritas. Nah, sebutannya apa? Ngeyel. Orang yang IQ tinggi itu ngeyel, bener Anda. Tapi kalau udah dewasa ya kurangin ngeyelnya dan mulai memahami manusia ya teman-temanku. Tapi kalau masih kecil, kita yang harus memahami anak kecilnya gitu. Kenapa sih nih anak ngeyel, nggak tiba-tiba ih lu cerewet, lu banyak tanya, udah ngeyel banget, orang dibilangin gue nih tua. Oke, sekali lagi jangan mengatasnamakan tua Anda gitu. Kita udah tahu Anda tua kayak gitu. Ya, please be humble. Jangan karena tua gue benci banget sama hal ini gitu ya, hanya karena tua, dang it. So okay. Jadi ketika ada anak ngeyel, bunda-bunda sekalian jelaskan semampu kalian. Kalau kalian tidak mampu menjelaskan ya kalian tanya ChatGPT gitu loh. Zaman udah canggih, tanya ChatGPT ini kenapa begini. Atau anak Anda yang disuruh langsung tanya saja pada ChatGPT. Bunda tidak bisa menjelaskan gitu, takut bunda memberi penjelasan yang salah atau bisa ngerusak anak juga ya gitu. Ya gak ngerusak banget sih, tapi ya gitu ya, pada intinya bunda-bunda jangan langsung menghakimi anak Anda dan membuat trauma-trauma anak Anda yang memiliki potensi besar gitu ya,
yang udah kelihatan banget nih, ini anak gua nih punya IQ tinggi gitu, udah superior banget ini anak gua. Tapi karena kalian tidak memahami ciri-ciri tersebut, kalian hanya bisa menjatuhkan, akhirnya trauma, dan akhirnya pas gede jadi wibu kayak gua. Tapi gua wangi, gua mandi, gua dandan. Lanjut Besti.